Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Teman seruting mikrotik ya. Perkenalkan, nama saya Alam. Di sini saya akan sharing sebuah materi MTCRE di mana ada beberapa materi ya yang perlu dibahas, tapi mudah-mudahan bisa semuanya kebahas. Nah, di bagian pertama ini kita coba akan pelajari apa itu connected root. Nah, mikrotik itu sendiri adalah satu alat yang fungsinya itu sebagai routing. Nah, di mana mikrotik itu membaca sebuah tabel root. Nah, di tabel root itu banyak sekali informasi jalur-jalur yang bisa dilalui oleh mikrotik itu sendiri. Oke, di sini kita punya dua buah mikrotik RBS 451 ini dan RB45 yang keduanya. Nah, dalam materinya apa itu connected root? Connected root itu adalah satu tabel routing yang telah terkoneksi. Nah, itu secara otomatis bisa ada di mana kita menambahkan IP address di dalam mikrotik itu. Jadi itu secara dinamik ya. Connected root bisa ada secara dinamik dan juga secara statik. Nah, yang penting itu routing yang sudah terkoneksi. Jadi flagnya itu biasanya ada flag aktif gitu ya. Nah, sekarang kita coba login dulu ya. Tapi sepertinya pakai CLI agak kurang enak melihatnya, jadi saya akan coba membuka dengan Winbox. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, saya sudah siapkan satu Winbox, mudah-mudahan bisa dipakai. Kita coba tambahin dulu deh. Ya, ternyata ada tidak bisa pakai ada satu ini tidak bisa pakai template Windows. Kita langsung pakai cloud aja ya, biar langsung buka dari PC. Nah, kita coba koneksikan dulu dari Eder 5 ke ETH 0. Nah, di sini kita coba masuk dulu untuk mendapatkan alamat IP biar bisa kita remote ya. Nah, untuk dapatkan alamat IP kita gunakan DHCP aja. Oke, untuk kita tambahkan IP tinggal IP address add DHCP aja ya. Kita langsung di interface Eder 5. Kita lihat disable dulu, disable lo. Oke, kita dapat IP 171. Coba kita remote mulai Winbox.
di sini kita sudah buka Winlock-nya, di mana ini ada interface yang terhubung. Coba kita liatin ya. Nah, ini header 5, header 1, header 0 dari cloud. Header 5 ini kita hubungkan ke internet, dan header 1 kita hubungkan ke router yang lainnya. Nah, terus dari materinya ini, apa itu connected root? Connected root itu routing yang sudah terkoneksi. Nah, ini di IP root ya. Nah, yang ada flag aktifnya connected. Nah, ini tab root ini merupakan semuanya aktif connected root, tapi ada yang tidak aktif juga, ada yang unreachable, ada yang disable, ada yang X. Nah, ini yang hitam-hitam gini ada huruf A nya berarti aktif ya. Ini sudah terkoneksi. Connected root itu, nah yang ini koneksi. Ini adalah routing yang sudah terkoneksi. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu kan MikroTik itu sebuah router yang tugasnya itu meneruskan paket dari mana ke mana. Jadi si router ini dia itu membaca semua connected rootnya yang ada di tabel root ini, di root list. Nah, untuk meneruskan paket ke tujuan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa flag. Teman-teman bisa langsung ngedrag saja pointer ke sini. Nah, bisa dilihat ada dynamic, aktif, dan connected. Terus atasnya apa? S-nya itu static. Nah, ini static karena kita ditambahkan secara manual seperti ini. Di sini tambah DST address, gateway, terus distance-nya berapa, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget pilihan atributnya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas dulu connected root. Ini adalah connected root. Jadi dari mana datangnya? Dari penambahan IP address di sini. Nah, kalau kita menambahkan IP address di sini, maka akan bertambah secara otomatis di tabel routingnya. Nah, itu namanya connected root. Seperti itu ya. Flagnya DAC karena dia itu dinamik. Dari penambahan IP ini otomatis dia muncul di tabel routing. Nah, untuk static root, apa itu static root? Static root itu kan seperti ini. Kita menambahkan IP address, gateway-nya, dan juga DST address. Di mana itu? Di static root. Nah, itu bila mana kita mempunyai topologi yang lebih banyak, lebih panjang. Misalnya gini, ada dua ini, ada dua di sini, router. Saya tambahkan satu. Saya sambungkan satu. Oke. Nah, saya coba setting dulu yang ini ya, satu. Saya coba ubah namanya dulu. Ini RB yang kedua ya. Saya tambahkan IP address untuk arah ke kiri. Itu 10.111 10.2/24.
dan juga ke kiri saya tambahkan ke header 2 nya 10.111.20.2 ya. Kita coba di Winbox aja biar lebih enak lihatnya. Nah, ini tidak bisa karena tidak ada routing yang menuju 10.11.10.2. Kita coba routing dulu sambil kita labkan static rootnya ya. Nah, kita coba cek dulu di MikroTik yang satu ini. Coba ganti dulu identitinya. Nah, di sini interface header 1 itu 10.111.2. Tadi di router 2 udah kita set IP kan. Kita coba tes dulu ping ya. 10.111.10.2. Nah, terus di router ini kita punya IP address 2 nih. Ada 10.2, ada 20.2. Nah, di mana yang 10.2 itu ke sebelah kiri dan 20.2 itu ke sebelah kanan. Nah, harusnya yang titik 20 ini tidak bisa di ping. Tuh kan. Karena apa? Karena dari router yang satu ini, yang paling kiri, router 1 itu tidak ada informasi untuk meneruskan ke destinasi ini. Dimana lihatnya di IP root. Nah, di sini kan nggak ada tuh. Mau ke 20 kemana? Dicari subnet yang paling kecil titik 20/24 nih. Tidak ada kan? Tidak ada 20.2 10.11 10.111.20 nggak ada. Nah, maka si MikroTik ini membacanya paling atas nih ke default root. Nah, sedangkan default root ini menuju ke internet, ke cloud. Nah, maka bukan ke router 2. Maka dari itu harus ditambahkan IP static root. IP root secara statik. Kita buatkan static. Ini sudah ditambah root ya. Nah, kita tambahnya kemana? Ke IP yang header 2 ini. Coba kita tambah dulu ini ya biar biar kelihatan, nggak pusing. Ini jalur ini 10.0 sistem. Nah, seperti ini. Oke. Tidak ada informasi untuk meneruskan ke destinasi titik 20 itu. Makanya kita buatkan 10.111.20.0/24. Gateway-nya mana? Gateway-nya itu adalah gerbang di mana destinasi ini akan dituju, yaitu di MikroTik RB yang 2 ini. Nah, RB yang 2 ini yang mana? Ini kan ada 2 nih, yaitu yang menghadap ke router satunya. Kan ini dari router 1 nih. Router 1 ingin ke kanan, ke jaringan titik 20 ini. Maka gateway-nya itu adalah MikroTik router 2 interface yang berhadapan langsung dengan MikroTik router 1. Nah, yaitu di header satunya. Header satunya berapa tadi? 10.111 10.1 E2. Nah, maka dengan adanya routing ini
mikrotik RB1 itu bisa berkomunikasi ke titik 20. Nah, dimana kalau kita nyalakan router 3 ini bisa dipanggil juga. Coba kita set dulu IP address di router 3 nya ya. Sebentar, coba masuk dulu. Kita coba ubah namanya dulu ya, biar gak pusing. Nah, kita tambahkan IP address ke arah router 2, 10.111.20.1. Interface header 1. Nah, maka dari router 1 ini harus bisa ping karena dia sudah tahu kemana arah dan tujuannya. Yang tadinya tidak bisa ping ke titik 20 itu, jaringan 20, sekarang bisa. Titik 1. Nah, kenapa ini belum bisa? Belum bisa, kita coba cari tahu dulu. Dari sini, dari IP rootnya kita udah tahu. Nah, kita coba ping gateway-nya dulu. Gateway-nya bisa diping apa enggak? Bisa. Nah, kalau sudah bisa, kita coba buka gateway-nya. Di sini ada yang kurang. Apa itu? Karena ini saya buat tutorial ini kan dari luar jaringan ya, jadi belum bisa buka Winbox. Bentar, saya coba ditambahkan satu rule dulu, firewall, biar dapat berkomunikasi ke semua routernya. Ini di router 1 ya. Oke, kita coba. Sudah bisa. Sekarang kita coba di gateway-nya, kita lihat gateway-nya. Dari gateway-nya apakah sudah bisa berkomunikasi dengan router 3? Kita lihat dulu. Untuk IP address udah sesuai ya. Udah sesuai dari header 1 tik 10 dan header 2 tik 20 ini. Kita coba ping dulu. Diri sendiri aman. Nah, ini dari mikrotik RB2 ini sudah bisa terhubung dengan mikrotik RB3 ini. Untuk melakukan statik semuanya bisa terhubung, maka di semua router ini harus menambahkan IP root statik, di mana harus bisa berkomunikasi dari RB3 ke RB1, dari RB3 ke RB2, dan juga
begitu semuanya dari 2 ke 3, 2 ke 1. Nah, untuk itu dari RB1 kita sudah di set. Nah, dari RB2 tidak usah, karena RB2 ini dua-duanya secara otomatis ada, karena dia merupakan connected root. Nah, dua-duanya jadi otomatis di rootnya itu tersedia IP10 sama IP20 ya. Nah, sekarang kita coba di IP di router 3 nya. Titik 1. Nah, di sini bukan titik 20 ya. Nah, karena dari router 1 sampai router 3 itu belum bisa berkomunikasi, maka kita akan menambahkan root dulu di router 3 ini. Coba kita buka dulu router 3. Kita ke menu IP root, kita tambahkan gateway-nya itu 10.1.1.20.1. Nah, destination address-nya itu ke 10.1.1.10.0.124. Coba kita ping ke router 1 ya. Tidak ada root host. Kita coba lihat IP root print. Kita coba lihat di router satunya. Kita coba ping ke network 20 nya. Nah, ini kan masalahnya dari router 1 ke router 3 itu belum terkoneksi, maka kita harus menambahkan root ke 20.1 nih. Kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan di router 1 tambahkan satu rule untuk menuju router 3. Gateway-nya itu router 2. Kalau udah, kita coba ping. Masih tidak bisa. Kenapa? Karena di router masing-masing itu belum ada NAT mask square AD yang bisa menentukan merubah IP search address menjadi IP dia sendiri. Nah, di router 2 kita tambahkan NAT dulu. Dan kita bisa lihat root koneksinya berhasil. Oke, seperti itu kira-kira penambahan static root ya. Kenapa tadi tidak berhasil? Karena di root
di router 2 itu belum ada NAT. Jadi paket yang dikirimkan dari 111 ini akan diterima oleh 10.1.20.2.1 di sini. Itu terdeteksinya IP yang di bawah itu masih titik 10. Dengan adanya NAT di sini, maka yang 10 itu diganti menjadi 20 dan akhirnya 20.1 yang ada di router 3 ini bisa menerima paket yang dikirim oleh router 1 di belakangnya. Oke teman-teman, mungkin segitu. Ini tentang static root, dimana kita membuat static root, atau satu kali lagi boleh, kita membuat static root dari router 3 ke router 1 ya. Nah, coba kita buka dulu. Sebentar, biar bisa dibuka sama Winbox, saya coba routing dulu di servernya. Oke, sudah saya buatkan. Nah, di sini saya sudah bisa buka di router ketiga ya. Nah, router ketiga ini, nah ini kenapa kok biru? Ini static, cuma ditambah doang, tidak running, tidak aktif ya. Kenapa? Karena biasanya itu si gateway-nya itu unreachable, jadi tidak ada gateway yang diketahui, makanya dia itu tidak aktif dan menjadi biru. Kita coba remove dulu ya. Nah, pada IP address ini kita sudah di set titik 1 di header 1. Nah, untuk menambahkan biar bisa terhubung ke MikroTik 1, coba kita tes dulu ya. 10.1.10.1. Nah, tidak ada root, maka kita perlu menambahkan IP root dengan tujuannya MikroTik router 1 gateway-nya itu MikroTik router 2, karena dia akan mencari kemana sih gerbangnya biar bisa tembus ke router itu. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal apply, oke, dan flagnya aktif static. Dan kita coba langsung ping aja 10.1.1.10.1 seperti itu, reply. Oke. Teman-teman, sepertinya sampai di sini dahulu untuk pembahasan static root, dimana jadi simpulannya itu ada connected root yang otomatis langsung terkoneksi dari penambahan IP address. Terus untuk static root itu memerlukan satu rule firewall net dengan actionnya masquerade, dimana itu akan mengubah IP asal menjadi IP-nya diri sendiri supaya bisa terkomunikasi dengan jaringan itu. Oke, next video kita akan membahas tentang masih static root tapi dengan banyak lab, ada rekursif, ada kita bahas apa dinamik aktif statik sama aktif statik doang ya kan. Ada beberapa yang kita perlu bahas juga di part selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di next video.